Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sepindah malih panjenengan cap ingkang kompak sedaya nggih. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nawwir qulubana sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du, yang saya hormati dan saya taati para alim ulama, khususipun Al-Ustaz guru kita bersama, yaitu Bapak Kiai Haji Masyhudi. Semoga beliau oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kesehatan yang sempurna dan diberikan panjang umur yang barokah, serta diberikan kekuatan untuk membimbing kita semuanya ke jalan yang diridhai Allah SWT. Para asatidzah, para sesepuh bini sepuh, para hadirin hadirat sekalian yang saya hormati, dan tidak lupa segenap tim hadrah dan para munsyid dari Majlis Maulid wa Ta'lim Nurul Syafa'ah yang juga dirangkai dengan kegiatan Ratibul Haddad yang saya sangat cintai. Pertama sekali, perkenankan mari kita bersama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan rahmatnya yang diberikan kepada kita semuanya, dan teristimewa sekali adalah nikmat Islam dan iman yang masih tetap dijaga oleh Allah SWT, dipelihara oleh Allah SWT di dalam sanubari hati kita, sehingga alhamdulillah kita sampai detik ini masih semangat dengan taufik hidayah dari Allah Ta'ala untuk melakukan aktivitas ubudiyah, untuk bersama-sama berzikir, bersama-sama bersolawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga tentunya nikmat sehat wal afiyah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Juga hadirin hadirat yang saya cintai, saya di sini ingin mengucapkan pula ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada khususnya Bapak Haji Masyhudi, Al-Ustaz Masyhudi, sekeluarga yang telah memberikan waktu dan kesempatan untuk saya hadir di tempat ini untuk bersama-sama bersolawat dan berzikir di tempat ini bersama para hadirin sekalian, dengan harapan tentunya mudah-mudahan kehadiran kita semuanya di tempat ini senantiasa benar-benar
diridhai Allah oleh Allah Subhanahu wa taala, dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rasa cinta kasihnya, dengan rahmatnya, dan juga mudah-mudahan dibanggakan kehadiran kita di sini oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga betul-betul kita menjadi umat yang dicintai oleh Allah sekaligus dicintai oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan hadirin hadirat sekalian, dengan kehadiran kita di tempat ini kiranya menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala memberikan tambahan kekuatan Islam dan iman kita kepada Allah Taala, menjadikan sebab Allah menguatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, serta menjadikan sebab Allah mengampuni semua dosa-dosa kita dan juga dosa-dosa kedua orang tua kita, baik yang masih hidup maupun yang sudah berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan pula Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya keselamatan dalam hidup di dunia ini, dari berbagai macam musibah, dari berbagai macam bala, dari berbagai macam penyakit, dan juga di macam-macam fitnah yang bisa mengganggu, merusak akidah Islamiah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, akidah atau tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada zaman akhir ini banyak sekali istilahnya gangguan-gangguan yang ingin merusak akidah umat Islam untuk menjauhkan kita kepada Allah dan menjauhkan pada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan majelis seperti ini kita semuanya, anak turun kita, keluarga kita semuanya diselamatkan oleh Allah taala, dilindungi oleh Allah taala dari macam-macam fitnah yang merusak daripada akidah Islam kita. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah kita diberikan sehat wal afiat, panjang umur barokah dan rezeki yang melimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang berbahagia, saya tidak akan memperpanjang, tapi saya ingin memohon kepada saudara sekalian pada kesempatan ini, mari perkumpulan seperti ini dipertahankan, bahkan dikembangkan, terus diperluas jangkauannya kepada masyarakat semuanya. Mari panjenengan berkenan kiranya mengajak saudara-saudara kita yang lain yang mungkin belum sempat mengikuti majelis-majelis ta'lim, majelis zikir, majelis sholawat yang diselenggarakan sebagaimana pada malam hari ini. Ajak semuanya tanpa rasa sungkan-sungkan, karena sampai menyampaikan itu adalah wajib. Artinya harus mengajak itu wajib. Panjenengan semuanya mengajak kepada hal kebaikan, kepada kemaslahatan, bukan mengajak kepada keburukan. Tapi ajak mereka berkumpul pada tempat-tempat zikir semacam ini, tempat-tempat taklim seperti ini. Insya Allah akan membias nanti manfaatnya, masalahnya kepada seluruh masyarakat, khususnya yang ada di desa mana Kalipari ini khususnya. Syukur-syukur kalau bisa meluas lagi cahaya nur syafa'ah, cahaya syafaat Nabi Muhammad SAW akan berkembang luas nanti di seluruh desa kecamatan Singosari, kecamatan Kalipari ini. Insya Allah saya yakin dengan semangat dari pengurus yang ada, dari khadim yang ada, dan masyarakat yang ada ini, insya Allah saya melihat majelis ini akan berkembang luas nantinya ke depannya. Amin. Hadirin hadirat, saya mengutip sebuah hadis dari Nabi Muhammad SAW, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, la yaq'udu qaumun yadhkurunallah azza wa jal illa hafadhahumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah
wa nazalat alaihimus sakinah. Jadi kata Nabi Muhammad SAW, tidak berkumpul suatu kaum seperti yang kita saksikan pada malam hari ini kecuali hanya untuk berzikir kepada Allah. Jadi bukan berkumpul untuk apa yang lain, bukan berkumpul untuk suatu misal orkesan, dangdutan atau apa lainnya, ya, bukan, tapi berkumpul untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Illa hafadhumul malaikah. Maka kecuali Allah menurunkan malaikat ke tempat berkumpulnya orang-orang atau suatu kaum tadi yang berzikir kepada Allah untuk mengelilingi dan menjaganya. Artinya menjaga keselamatannya, menjaga kesehatannya, menjaga seluruhnya. Artinya Allah jaga orang yang berkumpul di tempat majlis zikir atau majlis ta'lim seperti ini. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, Allah penuhi tempat ini dengan rahmat Allah SWT. Digerojok sama Allah. Sebetulnya pada malam ini rahmat yang diturunkan di tempat ini luar biasa. Luar biasa Allah berikan, Allah turunkan rahmatnya Allah di tempat ini. Barakah zikir panjenengan semuanya kepada Allah, berkah salawat panjenengan semua kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa nazalat alaihimus sakinah, dan Allah turunkan juga ketenangan kepada kita semuanya, ketentraman kepada kita semuanya. Ini Allah turunkan pada tempat ini. Maka sungguh tidak rugi orang yang hadir kepada majlis-majlis ta'lim, majlis zikir, majlis sholawat sebagaimana yang diselenggarakan pada malam hari ini. Lebih-lebih kalau kita baca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Maka hadirin hadirat yang saya hormati, Nabi juga bersabda, man asrat alaihi al-hajat falyukthir minas salati alayya. Siapa yang merasa kesulitan, ya, dari hajat-hajatnya panjenengan, siapa yang memiliki keruwetan dari hajatnya panjenengan semuanya. Saya punya hajat kok tidak sampai-sampai, tidak jutul-jutul suatu misal. Maka apa caranya? Sebetulnya Nabi Muhammad sudah memberikan petunjuk. Falyukthir minas sholati alayya. Perbanyaklah sholawat kepada saya. Kata Nabi, perbanyaklah sholawat kepada saya kalau ingin semua hajat-hajatnya dikabulkan, baik itu hajat di dunia, lebih-lebih kelak hajat di akhirat. Fa innaha takshiful humum wal ghumum. Sesungguhnya sholawat itu bisa menghilangkan kerupekan, ya, yang mungkin disebabkan sesuatu hal di masa lampau. Wal umum, dan juga sesuatu yang mungkin akan timbul kerupekan, kesumpakan yang akan datang. Jadi akan dihilangkan semuanya oleh Allah. Barakah salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain daripada itu, wa tukthirul arzaq, dan dengan salawat Allah akan memperbanyak pintu-pintu rezeki untuk kita semuanya yang senang, yang cinta bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa taqdil hawaij, dan juga Allah akan kabulkan semua hajat-hajat kita semuanya. Inilah barakah salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Jadi semua apa hajatnya sampean, haturkan melalui sholawat, haturkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pintu, sebagai pembuka pintu doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah semuanya akan dikabulkan hajat panjenengan. Hajat di dunia oleh Allah akan dipermudah, hajat akhirat Allah akan ampuni semua dosa-dosanya. Nah ini saudara sekalian, makanya hadirin hadirat, banyak fadilahnya sholawat ini, banyak sekali. Kalau diterangkan semalam mungkin tidak selesai, tapi cukup mungkin beberapa bagian saja yang perlu kita ketahui saudara sekalian, bahwasanya Nabi juga bersabda, sesungguhnya inna awwalan nasi bi yaumal qiyamati aktsaruhum minas sholati alayya. Kata Nabi, sesungguhnya kelak orang yang paling dekat dengan aku di hari kiamat adalah orang yang paling banyak membaca sholawat kepada saya. Siapa yang tidak ingin dekat dengan Rasulullah? Semuanya ingin bersama Rasulullah. Semua ingin berada di barisan-barisan Rasulullah, di saf-saf depan bersama Rasulullah. Semuanya itu yang kita harapkan. Karena itulah, mari sholawat ini jangan diragukan lagi. Hendaknya betul-betul kita kita resapi dan kita hayati, dan kita terus lantunkan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW kapanpun, dimanapun. Ini sampean baca mesti nawa nikmat ya, rasanya mesti nikmat. Jadi rasa, jadi di sana ada rasa, di Banjarjo ada rasa, di sini ada rasa rotib dan sholawat, istilahnya jadi majelis rasa rotib dan sholawat. Tapi rasanya rasa nikmat, nikmati dzikir nang Gusti Allah, nikmati maca sholawat nang Gusti Kanjeng Nabi itu. Jadi boleh ditambah di namanya, boleh. Memang saya memberikan nama untuk majelis ini adalah majelis Nur Syafa'ah, karena di sana sudah ada majelis Asy-Syafa'ah. Jadi kita terus biar ada kesinambungan. Kebetulan hadirin hadirat sekalian, kita masih berkeluarga ya, kita masih berkeluarga dengan ini Ustadz Masyhud, Haji Masyhudi ini masih ponakan saya dari umi saya, dari ibu saya, ponakan saya. Kalau umi saya sudah cucu ini ya, cucu. Dan mungkin ya banyak yang tidak tahu kalau yang berbicara di depan ini cucunya orang Kalipari. Mungkin banyak yang tidak tahu. Nenek saya itu asli orang Kalipari, meninggal di Kalipari, dimakamkan di Kalipari. Kami juga sudah beberapa kali ziarah ke makamnya nenek saya, artinya ibunya umi saya. Kalau abah saya dari kelahiran Madura, kakek saya kelahiran Hadramaut. Jadi saya Abdullah bin Umar. Habib Umar lahir di Madura, Pamekasan. Habib Umar bin Salim, Habib Salim lahir di Hadramaut. Habib Salim bin Muhammad, bin Muhammad lahir di Hadramaut. Jadi turun dari Habib Salim ke dari Indonesia. Jadi dari abah saya ke Hadramaut, dari umi saya ya ke Kalipari ya. Mungkin Hadramaut bagian mana ini ya, Kalipari ini Hadramaut bagian ya. Alhamdulillah, kita bersyukur. Semua itu adalah hikmah. Makanya ada sebutan an-nikahu sunnati, kata Nabi,
wa syiarul aulia. Jadi dengan barokahnya para aulia dulu Wali Songo berkeluarga dengan orang Indonesia asli, maka disambunglah semuanya dengan kekeluargaan itu dengan orang-orang asli Indonesia, dengan orang-orang daerah. Karena para Wali Songo juga datang ke Indonesia tidak membawa istri, semuanya berkeluarga dengan orang asli Indonesia. Termasuk abah saya juga berkeluarga dengan orang asli Jawa, istilahnya Jawa mana Kalipari, kan itu ya. Sehingga keluarga saya semuanya disambungkan dengan keluarga Kalipari. Saya tidak tahu siapa saja yang menjadi saudara saya di depan saya ini, ya. Tentunya banyak di depan ini, itu. Saya suruh cari ini keluarga sama Bapak Haji Masyudi ini, cari semua keluarga dari Mbah Seniti namanya mbah saya yang di sini itu. Ya masih ada, sekarang sudah meninggal yang di Berkombang siapa? Mbah Timun? Mbah Mustari itu paman saya, ya Mbah Mustari Berkombang itu, ya. Banyak di sini, ada di Pojejer, ada di Petrang, ada, itu saudara semuanya. Nah ini alhamdulillah saudara sekalian, kita masih dipertemukan pada malam ini dengan masyarakat yang ada di sini, dengan saudara-saudara yang saya di sini. Mudah-mudahan ini menjadi keberkahan dari Allah SWT untuk saya pribadi dan untuk semua yang hadir di tempat ini. Amin ya rabbal alamin. Kiranya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sedalam-dalamnya pada panjenengan semuanya, karena saya tidak bisa sempurna memberikan pesan-pesan pada malam hari ini karena kondisi saya memang kurang sehat. Saya memaksa karena saya akan datang untuk acara Maulid Rasul dan saya yakin akan dapat berkah dari Maulid Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Demikian saya mohon maaf sekali lagi pada panjenengan semuanya, serta terima kasih yang sebesar-besarnya. Wa akhiran ihdinas siratal mustaqim. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih mauidhah hasanah sudah kita dengarkan bersama-sama. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan Allah senantiasa memberikan maunah kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita tutup, ada yang saya sampaikan, kalau kita di antara kita tak kenal maka tak sayang. Artinya nunggu kenal dulu baru sayang. Tapi kalau kepada Rasulullah, Allah kepada Rasulullah dan kita tidak kenal kepada Rasulullah sudah sungguh sangat sayang kepada kita. Sedangkan kita tidak tahu kepada Rasulullah, tapi kita sungguh sangat cinta dengan membuktikan membaca sholawat. Aneh kan? Kata Nabi yang paling mulia umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah umat yang tidak mengenal dengan wajah Rasulullah. Manusia yang tidak menangi zaman Rasulullah, tetapi manusia itu masih tetap cinta dengan membuktikan membaca sholawat. Itulah yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu Muhammad tak kenal maka tak sayang. Tapi kalau kepada Rasulullah tak kenal pun kita masih sayang kepada Rasulullah, itu bukti bahwa nur Muhammad di dalam diri kita dibangun oleh kita sendiri, dan akhirnya Allahumma sholli alaihi wasallam tetap terjaga semuanya di dalam hati kita. Terima kasih dari saya. Saya mohon kepada panitia-panitia semuanya mengkondisikan, dan jamaah semuanya harus dikondisikan. Ojo sampai mulih, lek mulih cekelen sikile.
Sebab wonten tenaga dalam sing sebelah kanan mereka kangge sing kaum Adam. Lah sing mereka kaum Hawa. Ngoten nggih? Nggih. Doa dulu baru nanti kita ramah tamah. Mudah-mudahan barokah kepada beliau terakhir mengucapkan doa. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afati ad-da'imah fid din wa din al-akhirah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin al-fatih lima uliq wal khatim lima sabaq nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi miqdaril 'azim. Allahumma ahsin 'aqibatana fi umuri kulliha wa aslih a'malana bil khair وأن تجعلنا وأهلنا وأولادنا بناتنا وخالنا وخاتنا أسباتنا يا الله من عبادك الصالحين على طاعتك يا الله وعلى طاعة رسولك وعلى ملة رسولك وعلى شريعة رسولك. اللهم يا لطيف يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا وإياهم على دينك. اللهم اخلص قلوبنا للإيمان واجعل قلوبنا سالمة ولساننا صادقة ونفسنا مطمئنة وحليقتنا حليقة مستقيمة. اللهم يا عليم يا خبير يا مكين يا هادي يا هادي يا هادي يا علام الغيوب اقض حاجاتنا بسرعة في الدين والدنيا والآخرة وافتح قلوبنا بنور معرفتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم والحمد لله بالعالمين. ربنا تقبل منا ببركة وأسرار الفاتحة. Terima kasih. Apabila ada tutur kata yang kurang sopan kepada panjenengan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.